Buat Mama, eh, Selamat Hari Selamat Hari Ibu Ibu. ya. Pertama kalinya aku bilang, aku sayang Mama. Eh, Mah, mudah-mudahan Mama teh sehat, Amin ya Allah. di lembur, Amin. eh, terus jaga kesehatan, ulah loba mikiran anu teu pararubuh, ulah loba mikiran keluarga nu lain, tos we pikiran mamah we, jang ulah loba mikiran anak oge, anak mah baik-baik wae da. Punya rezeki masing-masing. Insya Allah. Rezeki mah. Mudah-mudahan abi aya rezekina, lamun misalkan aya rezekina pasti abi mah moal nepikeun ka hilap ka mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, hai penonton semua, tolong dukung saya ketika tombol subscribe dan lonceng buat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Hari ini kita bisa ketemu lagi di kesempatan malam. Tepat banget di tanggal 22 Desember 2020. Tepat di Hari Ibu. Dan hari ini Mas Teh live-nya nggak sendiri, syutingnya nggak sendiri karena ada satu seonggok manusia yang yang siap ngobrol sama kita. Mas Teh tuh berteman sama dia udah lama, tapi dia kan tipenya orangnya cuek ya. Tipenya orangnya nggak banyak ngomong. Jadi saya baru tahu beberapa cerita. Bukan beberapa cerita sih, kayaknya kalau saya ajak wawancara kayaknya enak juga. Kebetulan dia numpang tidur terus di sini kan. Jadi sekali-kali harus saya kerjain dia biar jadi konten. Sebelumnya Mas Teh ucapkan dulu selamat malam untuk para subscriber Mas Teh dimanapun kalian berada. Terima kasih banyak. Semoga tetap sehat selalu, diberi keberkahan kemudahan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk yang baru masuk, yang baru tahu segmen ini, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan juga di komen ya. Kalian pengen ngobrol langsung sama Mas Tulus juga boleh, pengen curhat langsung tanpa ngobrol secara langsung begini atau via by phone juga boleh. Langsung klik kolom komentar aja kira-kira yang mau disampaikan, apa yang mau dicurhatin. Mas Teh evaluasi dulu curhatannya, kalau sudah bagus kita cari jadwal, kemudian kita syuting dan bisa curhat secara langsung. Yuk, kita langsung sapa yang di samping sih, namanya siapa sih? Halo, nama saya Ridwan. Suara lu kok begitu sih? Iya ya. Coba halo gitu. Halo. 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 Ih, logat-logat bicaranya dia kayaknya orang Batak, guys. Orang Garut. Oh, kamu orang Garut? Iya dong. Orang Garut tuh ganteng-ganteng. Astagfirullahaladzim. Gue ngeri abis ini di channel YouTube gue pada kecantol sama dia. Kayaknya tante-tante doang. Status kamu itu apa? Coba kalau tiba-tiba link videonya aku tayangin, terus kamu kirim ke istrimu, kamu tadi ngomong tante-tante doang. Waduh, jangan dong. Itu cuma bercanda biasa. Bercanda. Kalau ada mah sih enggak lah. Aku tetap sayang sama dia. alah, dapat video. Ridwan, umur berapa? Aku umur mau ke 30 kayaknya. Januari ke 30. Emang kamu berapa sih lu? Gak tahu ya. 93 tuh berapa ya? 92, 93 sih lu? 92 berapa? 92, 28.
Mosok 29. 29 ya? 29 Januari bulan ini. Masih muda. 29 tahun. 29 tahun masih muda. Ngerti gak sih kenapa gue ajak syuting lu? Enggak. Enggak. Sudah berapa lama kita berteman? Setengah tahun ada. Setengah tahun. Jadi teman-teman, aku tuh kenal dia waktu itu aku nggak sengaja lagi potong rambut di salah satu barbershop. Kita promo nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Jadi seperti yang kita tahu kalau Garut itu adalah tempat produksi para orang pangkas, para orang potong rambut tuh paling the best dari Garut. Saya di mana-mana ketemu pangkas di Jakarta selalu orang Garut. Di mana orang Garut, selalu orang Garut. Dan saya kan sering juga ngisi acara di Garut ya. Saya sering banget nyanyi di Garut. Dan memang di Garut itu mayoritas semuanya tukang potong rambut ya. Iya. Kamu berapa saudara yang potong rambut? 6. 6. Lu hidup berapa bersaudara? Anak berapa lu? Anak berapa? Anak ke-8, semuanya 10. Buset. Lu anak ke-8 Anak ke-8 dari 10 bersaudara. dari 10 bersaudara. Cewek cowok berapa? Ceweknya 4, cowoknya 6. Ceweknya 4, cowoknya 6. Yes. Dan cowoknya yang 6-6-nya bisa potong rambut. Ya, Wow. Apa dulu bapak atau keluarga ada yang potong rambut juga? kalau bapak sih memang nggak bisa motong rambut. Bapak nggak bisa potong rambut. Karena dari kakak. Tapi bapak sama mama masih ada ya? Bapak nggak ada. Mama Bapak? masih ada. Mama masih ada. Nggak adanya ini meninggal atau udah cerai sama mama maksudnya? Nggak tahu sih. Kayaknya kurang tahu. Tapi kayaknya udah nggak ada. Jawabnya yang bener gue tonjok lu ya. Maksudnya itu nggak adanya tuh meninggal apa gimana gitu? Nggak adanya karena mungkin meninggal ya. Soalnya kurang tahu. Dari umur berapa Dari kamu sampai nggak tahu? Pak? umur, kalau nggak salah sih dari umur 2 tahun kalau nggak salah. 2 tahun. 2 Dari tahun. umur kamu 2 tahun. Hmm. Berarti mama besarin, kan lu anak nomor 8 kan ya? Lu nomor 8. Jadi masih ada bungsu waktu itu. Masih ada bungsu. Heeh. Loh, Jadi bapak kan yang sekarang bapak sambung atau gimana? beda lagi. Yang bungsu tuh beda lagi. Oh gitu, jadi yang setelah lu tuh masih ada 2 orang lagi kan? Yang Nah, 2 orang ini beda bapak. Yang 2 orang, yang satu sama, yang bungsu beda. Oh berarti bapak lu ninggalin lu bukan cuma lu doang dong? Iya. Lu umur 2 tahun, ada lu umur berapa? Kayaknya satu masih ini sih, masih bayi. Masih bayi. Bapak sama ibu tuh kira-kira umur berapa sih? Perkiraan 70? Ada deh kayaknya. Ada 70. 10 orang coy. Suruh nambah 1 lagi apa? Nama mama siapa nama mama? Nama Dede. Mama Dede. Halo Mama Dede. Hai. Suka syuting di Indosiar ya Mama ya? Mama mau nanya dong. Iya dong. Bukan itu. Oh bukan Mama Dede yang itu? Bukan. Bukan. Yang ini luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Dari yang saya dengar ceritanya, subhanallah. Mohon maaf teman-teman. Dari yang saya bukan mendengar cerita. Lu seumur-umur belum pernah cerita ya soal keluarga lu ke gue ya. Mentok-mentok paling soal bini lu, dia berantem sama bininya itu selalu curhatnya ke gue. Cuman kalau misalnya soal keluarga, dia tipe orang yang dia ini orangnya cuek. Jadi Ridwan ini orangnya kalau toh dia lagi sedih, lagi senang tuh dia tuh ya senang aja gitu, padahal puyeng kepalanya. Sebenarnya kepalanya pusing ya kan? Cuman dia tipe orang yang nggak ini, dan orangnya suka nggak tahu diri teman-teman. Toto kalau datang tuh tengah malam, Toto dia nongol. Toto main kesini. Jadi aku secara personal untuk mengenal dia secara maksudnya secara detail keluarga besarnya dia sih aku nggak tahu. Aku nggak mengenal secara detail. Cuma yang saya ambil dari cerita kamu ya Wan ya, ada anak 10. Bapak pergi waktu anak yang adik kamu yang pas. Iya. Mama orang hebat dong berarti. Dia di dunia inilah Terbaik. 9 anak dia besarkan. Terkuat. Berarti mama menikah lagi setelah anak yang yang terakhir. yang terakhir. Yang terakhir. Enggak, itu laki-laki hebat loh.
mau menerima Mama Dede dengan 9 anak waktu itu, ya kan? Ya begitulah. Ya begitulah. Ridwan di 6-6-nya saudaranya itu semuanya tukang pangkas rambut. Ya. Kalau boleh tahu, Ridwan sekarang kerja di mana? Di Jakarta sudah berapa lama? Kalau di Jakarta udah lama ya. Maksudnya merantau deh, jangan dihitung di Jakarta deh. Merantaunya sejak kapan? Merantaunya di pas keluar SMP kalau nggak salah. Keluar SMP. Keluar sekolah SMP. Waktu itu kan mau diterusin tuh ya biayanya masih kurang lah gitu. Oh, orang susah. Biasa. Orang susah. Ya. Salim dulu, kita sama, Bro. jadi kamu cuma SD? SMP. Oh, SMP. Selesai SMP itu sebenarnya pengen banget diterusin. Pengen SMA. Pengen SMA. Tapi mau nggak mau. Temen-temenku tuh SMA semua naik. SMA semua. Ada yang pernah ngucilin nggak karena kamu nggak SMA? Pernah ada. Ya satu temen lah. Baik sih orangnya sekarang. Dulu tuh dia tuh sempet bilang gini. Kalau nggak ada ijazah SMA, itu tuh Lu nggak hidup? lu gak bakalan hidup, gak bakalan kerja, udah gak bakalan dapat kerja. Nah di sini aku membuktiin, aku juga bisa kok. Bisa tanpa ijazah SMP? Tanpa ijazah SMP. Aku cuma SD. Aku Tuh, masih bisa apalagi? hidup sampai sekarang. Apalagi SD Ya tuh. kan? Saya cuma SD teman-teman. Saya cuma SD dan saya harus mengalah nggak sekolah karena adik-adik saya harus sekolah yang lain. Jadi apa ya, statement-statement ataupun pola pikir yang seperti itu pada dasarnya harus dirubah karena sebenarnya rezeki manusia semua ada yang diatur. Dan aku dengar kamu nikah semua kamu sendiri yang tanggung ya. Begitu Dan lah. nominalnya maaf puluhan juta ya Wan ya. Ya. Iya, jadi menikah juga itu nggak, ya anggaplah di atas 20 juta itu pasti. Jadi kalian pikir sendiri. Dia yang pernah dikucilkan sama temennya, katanya dia tidak bisa hidup kalau misalnya tanpa ijazah SMA. Tapi SMP dengan hanya potong rambut dari Jakarta, Jabodetabek khususnya, dia merantau dari umur berapa? Dari umur kalau nggak salah ya umur 19. 19, kamu menikah umur? 28. 28. Berarti kamu menikah setelah kurang lebih 9 sampai 10 tahun kamu di Jakarta. Tapi kamu bisa ngelakuin semuanya. Pencapaian apa? Enggak, dulu gini dulu deh. Rasanya merantau jauh dari orang tua itu gimana sih? Gak bisa dibayangkan sih. Kadang ya kita tuh harus terlihat senyum bahagia gitu ke keluarga. Oh, gue banget. Hah? Terus Padahal sih sebenarnya ya tau lah merantau tuh kayak gimana. Susah sebenarnya. tapi kita tutupin itu ya. Tutupin. Wan, kayaknya lu geser sini deh, Wan. Kameranya agak oke. Jadi biar kelihatan. Kali ntar lu dapat bini kedua ya. Oh, nggak bisa nih. Kalau nonton dia nih pasti marah. Suruh nonton. Hai kamu, siapa nama istri kamu? Nama istriku yang tercinta ini adalah Sofa Hardianti. Hah? Sofa Hardianti. Halo. Halo Sofa Hardianti. Halo. Suamimu itu orang luar biasa. Jadi aku kenal dia sudah lama dan apa ya? Dia sosok orang yang gak pernah ngeluh. Satu hal yang saya ingat dari Ridwan adalah ketika dia bilang, kalau malam nih, ini biar keluarganya tahu. Kalau keluarganya ada yang nonton pun biar tahu ya. Bukan berarti Ridwan itu menceritakan kesusahannya. Mungkin dulu kamu nggak susah ya Wan ya, karena COVID ya. Jadi COVID itu membuat kita juga semakin berkurang intensitasnya. Jadi aku sering nanya, udah madang lu? Kalau kita kan, gua, Nisma, Taufik, dia tuh bahasanya kan madang-madang doang yang dibahas. Udah madang? Udah. Lucunya begini nih kalau ditanya, nih kalau pas lagi sepi nih, pangkasnya dia lagi sepi, barbershopnya lagi sepi, udah madang lu? Enggak. Dia nggak jawab belum atau udah, tapi jawabnya enggak. Terus antar ditidurin juga, ntar gue lupa, ntar juga gue kenyang ditidurin. Jadi di situ jadi apa ya? Jadi beban gue sebagai seorang temen, dimana ketika gue tahu teman gue mau makan nahan lapar. Kalau misalnya dia tinggalnya di kompleks ini sih, insya Allah kalau sekedar mie, telur, nasi, aku selalu ada. Cuma kan dia jauh.
Barbershopnya di mana sih? Di Dan Mogot, Di daerah Dan Mogot. belakang Indosiar. Oh, belakang Indosiar. Jadi apa nama barbershopnya? Siapa tahu teman-teman nanti yang di sekitar Jabodetabek bisa mampir, pengen potong rambut. Biayanya berapa sih potong rambut? 35.000 ya. 35.000. Di Lanang Barbershop. Lanang Barbershop. Di daerah Di daerah Dan Mogot, belakang sekolah apa? Di samping sekolah Pelita. Sekolah Pelita. Semoga rezeki melimpah ya Wan ya. Amin. Jadi dulu ketika sebelum Covid sih Ridwan cerita ya masih sedikit bisa dibilang lebih alhamdulillah lah. Lebih alhamdulillah dengan apa yang dia dapatkan. Tidak terlalu susah istilahnya begitu. Tapi sekarang selama dia sering main ke sini berarti kondisinya sekarang susah. maaf, enggak bercanda teman-teman enggak. Dia silaturahmi aja ke sini. Jadi kadang-kadang nih aku kan nggak usah Ridwan ya, Taufik aja kadang-kadang kalau lagi sakit pun aku pikirin. Jadi saya itu memang punya sifat yang gampang kasihan sama orang, mikir banget sama orang kalau pas lagi ada gimana gitu loh. Jadi kadang jujur ya Wan ya, aku kalau pas lagi ada sisa OVO, sisa GoPay, tahu-tahu ya aku pesenin nasi. Dan kebetulan percaya nggak percaya, Grab atau GoFood itu kalau di daerah itu murah-murah banget guys. Jadi kadang aku modal GoPay 20.000 tuh bisa buat dia makan akhirnya. Dan saking aku tuh kasihan bukan kasihan aku sok kaya punya uang enggak, tapi kadang-kadang kalau ditanya, aku tuh yang kupikirin kalau ditanya udah makan belum, jawabannya ntar dibawa tidur juga kenyang gitu. Jadi gimana sih, aku tuh kadang-kadang mikir sampai gue omelin ya, lu celana sampai bolong, sepatu sampai bolong, hidup lu oke, lu boleh lah berjuang buat keluarga lu, tapi pernah nggak lu ngalamin gue ocehin begitu? Belum lama kan gue ngoceh sama lu soal begitu. Jadi gue jadi kayak nggak terima sendiri ketika gue punya teman gue tuh jadi lilin gitu loh guys. Jadi dia yang ngidupin orang tapi lama-lama mencair sendiri, lama-lama kita habis, lama-lama kita yang mati. Jadi aku sering ngomelin dia seperti itu. Kondisi sebelum Covid gimana sih Wan? Ya, Sedikit lebih baik atau emang baik banget? baik banget sih Sebelum Covid sebelum Covid. normal aja. Normal aja sih, aman. Tagihan apa aja sih sebenarnya tanggungan lu? Banyak banget. Pokoknya intinya Bini cuma satu kan? iyalah, tapi harus diutamain bini dulu. Enggak, salah. Kamu salah. Apa? Kalau bini kamu nonton aku kasih tahu. Yang harus diutamakan oleh Ridwan itu adalah ibunya. Jadi ibu, keluarga, baru istri sebenarnya seperti itu. Jadi istrinya nggak boleh cemburu sama ibunya, begitupun sebaliknya ibunya juga nggak boleh cemburu sama istrinya. Bisa lo nggak dia? Insya Allah amin ya. Kayaknya ada deh yang cemburu ya selain istri ya. Siapa? Selingkuhan. Kalau selingkuhan, aduh, nggak. Aku gak mau. Insya Allah Sofa kalau kamu lagi nonton insya Allah aku sih sering ya, dia tuh kalau kesini mentok-mentok cuma numpang tidur, numpang ngelobok, padang numpang makan, sama main game. Itu yang sering dia lakuin. Ini kita syuting jam berapa? Percaya nggak? Ini 1:30 loh di sini. Jadi dia itu datangnya kayak setan. Toto jam 10, jam 11 dia nyampe ke sini. Kalau dia lagi syuting Toto ke sini. Jadi dan aku kadang-kadang mikirin juga apa nggak pelongo lu ya. Dan aku tuh tahu tempat ininya guys, barbernya. Dan Wardi kan pernah main ke sana ya. Wardi penasaran, pengen main ke tempat Mas Ridwan juga. Jadi kita tahu tempatnya tuh kalau udah jam 9, jam 8 tuh udah nggak ada orang guys. Sepi banget kayak rumah hantu. Jadi gue kadang mikir, lu ngapain ya Wan ya di sono kalau lagi jam segini? Gue pelongo doang kata dia gitu. Oke. Dari umur 19 tahun lo merantau sampai sekarang sudah umur 29, udah 10 tahun lah ya. Udah 10 tahun. Hal apa yang bisa lu ambil atau lu bisa bagi ke teman-teman? Merantau itu apa sih yang bisa kita pelajari dari merantau itu? Terus pesan kamu buat yang merantau apa? Yang pertama dulu deh. Hal apa yang bisa kamu dapat dari merantau tadi? Pengalaman itu apa sih sebenarnya buat lu? Kalau merantau ya, kalau merantau ya, apalagi kalau posisi lagi COVID gini, atau kita harus bisa sabar, harus bisa bersyukur. Apalagi ya, selain itu sih udah kayaknya. Itu. Yang lu dapat dari merantau lu itu?
Bukan harta, bukan sesuatu yang pernah lu dapet, tapi maksudnya apa itu pengalaman, apa itu pelajaran hidup, jadi lu lebih kuat lagi atau apa gitu. Itu sih pelajaran hidup banget. Harus dikasih clue ya, bener. Kalau lulusan SMP emang agak susah ya, masih kalah sama yang SD. Itu sih pelajaran yang apa ya, berharga banget. Kan biasanya kan wah dikasih rezeki yang melimpah gitu sama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mungkin sedang diuji. Yang tadinya 10.000 sekarang cuma 5.000 gitu ya. Nah, Jadi, contohnya kayak gitu. Alhamdulillahnya tuh ndak zong-zong banget. Masih ada, hanya karena banyak keperluan yang harus dibayar. Emang apa aja sih tanggungan lu? Bini, emak, ngasih emak nggak? Masih ngasih bagi-bagi Masih. buat emak? Tapi harus rata ya. Rata. Jadi ngasih emak kandung, sama emak mertua juga. mertua juga. Wow, hebat. Kalau Jadi- misalkan nggak ada ya udah nggak ngasih, mending ke bini aja. Oh ya udah, berarti kalau misalnya ini kamu kalau misalnya bininya 2, kamu harus rajin juga ngasih satunya juga. Enggak deh, kayaknya satu aja kayaknya bininya udah pusing. Satu aja udah cukup. Udah pusing. Sampai tahu nggak? Gue tahu ya nama bininya di handphonenya, dia namanya siapa? Riwe. Riwe teh saha? Pamajikan aing. Ya Allah ya Robi. Bininya dikasih nama Riwe loh di handphonenya. Tapi bukan karena dia sebel sama istrinya, tapi karena lucu-lucuan aja, seru-seruan. Ya namanya perempuan, perempuan bawel riweh tuh biasa. Karena ini hari ibu ya Wan, jadi tadi kita udah cerita banyak pengalaman lu tuh. Oke, gue nanya lagi satu hal pengalaman. Rasanya di rantau pas lagi sakit gimana? Gue sih gue lebih lama dari lu, gue lebih kenyang dari lu deh kalau soal merantau. Pas lagi sakit, pernah nggak ngalamin sakit tapi jauh dari orang tua? Atau di sini posisinya di Jakarta? Itu bingung banget. Soalnya di Jakarta itu jauh dari orang tua udah pasti. Keluarga Udah, pokoknya udah. Emang kakak-kakak kerjanya nggak ada di Jakarta? Nggak ada. Di luar Jakarta ada. Pangkas. Pangkas semua. Oke. Jadi kalau pas lagi sakit, apa yang lu rasain? Ada rasa takut? Enggak sih. Lebih ke apa? Lebih ke rindu orang tua aja. Biasa kan orang tua kan yang. Iya bener. Biasanya Bini aja kadang-kadang maaf ya kalau dalam hal ini, kalau dalam hal soal kerohanian tentang ikatan batin seorang anak dan ibu, bini tuh nggak ada seujung kukunya. Jadi tetap ibu yang dirindu. Jadi kalau pas lagi sakit, lagi jauh dari keluarga, kangen sama mama, pengen ngobrol sama mama. Dari yang Ridwan ceritakan, dari yang Ridwan omongin tadi, kayaknya Ridwan ada sedikit maaf ya, ada kebencian atau bukan kebencian sih, lebih ke kekecewaan terhadap bapak. Nggak mungkin mama nggak cerita soal bapak ya. Dan teman-teman ini wallahi demi Allah saya nggak pernah tahu cerita soal dia. Saya pernah kan dia bilang begini, bapakmu kemana Wan? Dia jawabnya bapakku udah nggak ada. 2 hal dong, meninggal atau cerai. Dia jawabnya mati. Pernah sampai dengan kasarnya dia bilang bapaknya mati. Saya kan setiap malam Jumat insya Allah masih sering ngaji. Saya telepon lah, Wan bapak lu namanya siapa, bin siapa? Dia malah bete mukanya. Bapak gue nggak meninggal, bapak gue cuman mati. Jadi ada sebuah ucapan yang menggambarkan kalau dia tuh kecewa dengan keadaan itu. Ada apa sih Wan sebenarnya? Sebenarnya kecewa sih. Kecewa? Ada kecewanya. Bapak kamu namanya siapa? Kalau nggak salah namanya Heri. Sampai nama bapak kandungnya kalau nggak salah namanya Heri. Kalau nggak salah namanya Heri. Orang mana? Orang Tasik. Orang Tasikmalaya. Sekecewa apa kamu sama bapak nak? Aku boleh manggil kamu nak ya, karena kan kamu lebih muda dari aku. Gimana ya? Dia sosok ayah yang tidak bertanggung jawab menurut saya. Tidak bertanggung jawab dalam hal apa? Dia ninggalin anaknya di waktu usia masih kecil. Masih kecil-kecil. Pernah dengar cerita tadi mama tentang bapak? Enggak. Bapak pernah, mama, ini buat bukti ya, buat Pak Heri, siapa tahu Pak Herinya nonton.
Buat bukti kalau ke Pak Heri, kalau mama kamu pernah menanamkan kebencian nggak dari mama ke kamu langsung? Bapakmu tuh bajingan, bapakmu tuh bla 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 misalnya, maaf nih. nggak ada. Mama nggak pernah cerita Mama soal macam-macam. nggak pernah ada. Nggak pernah cerita sama sekali. Kadang aku tanya juga mukanya kayak apa gitu. Mukanya kayak apa sih? Kadang dia langsung rangkul, Nangis. bawa ke kamar, terus lihat tuh ngaca. Bapakmu kayak gitu katanya. Mukanya. Jadi bapak kamu kayak kamu? Mukanya sih kayak gitu katanya. Oke. Pengen ketemu bapak nggak? Kalau misalnya dalam ini. Kalau misalkan sekarang nggak. Kecewanya belum hilang ya? Nggak, aku udah gak mau sih sebenarnya. Udah nggak mau. Tapi kalau kan kata mama sih jangan kayak gitu katanya. mama ngelarang kamu untuk benci bapak lah istilahnya. Karena kan yang kalau gak ada dia aku juga gak ada. Betul. Tapi ya namanya. Ya sekali lagi yang menggerakkan hati manusia itu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saat ini kecewa ada. Ada. Mudah-mudahan di suatu ketika nanti Allah mau luluhkan kecewa itu dirubah jadi sesuatu yang baik. Satu hal Ridwan yang pengen gue kasih tahu ke lu. Gue sayang sama bapak itu 3 hari sebelum bapak gue meninggal. Gue sangat benci sama bokap gue. Dalam hal macam-macam. Bapakku ngebukin mamaku ya, kerja enggak, judi tukang pelihara barang-barang aneh-aneh, keris segala macam. Mau ibadah juga enggak. Bapakku itu akrab-akrab sama aku 3 hari sebelum meninggal. Jadi kalau orang lain punya pengalaman soal bapak, punya pengalaman soal ayah, oh ayah tuh begini, oh ayah tuh seperti ini. Buat saya nggak ada. Saya nggak pernah punya pengalaman khusus terhadap bapak saya. Jadi kalau dibilang benci, saya sangat benci. Tapi sebelum 3 hari sebelum beliau meninggal, benar-benar sekali lagi memang Allah tuh maha punya hati, Allah maha memiliki rasa keras hati siapapun terhadap kita. 3 hari itu Allah meluluhkan hati saya untuk maaf sampai cebokin almarhum waktu itu, sampai bersihin. Saya sudah bencinya nauzubillah. Saya melihat ibu saya diinjek kepalanya. Makanya saya tuh ada trauma di kepala saya tentang kekerasan itu. Saya nggak bisa di keramaian ada orang dikucir copet, aku yang gemeteran, aku yang duduk. Ini lu nggak tahu kan cerita ini? Orang ribut di tempat rame, terus ada aku di situ. Aku pasti mojok, aku pasti gemeteran, keringetan, karena aku nggak bisa ngeliat kekerasan dalam hal apapun. Saya melihat mama aku dulu digebuk sampai kepalanya berdarah, adikku diinjek kepalanya, aku digebuk kepalaku sampai berdarah, itu udah sering ngalamin dulu. Jadi kebencianku tuh melebihi kamu. Kalau kamu tidak ketemu, kamu mendengar ceritanya, kamu tidak melihat secara langsung. Kalau aku nyata depan mataku, seperti halnya kita takut dengan iblis, tapi iblis itu di depan mata kita. Bahkan saya dulu sering kalau pas mama lagi berantem sama bapak, mama habis digebukin, mak ayo kita sholat. Kami lagi sholat diludahin sama almarhum bapak aja pernah. Gimana rasanya jadi kamu? Aku ngajak mama sholat, tenangin diri supaya kita sama-sama tenang. Kami diludahin sama dia. Terus kenapa sayangnya pasti 3 hari? 3 hari disayangnya adalah sekali lagi yang menggerakkan hatiku itu Allah. Di sisi itu Allah benar-benar membentuk hatiku untuk lebih mengenal apa sih arti sesosok. Seperti halnya kamu tadi bilang, mama kamu bilang. Mamaku selalu bilang sama aku, kamu nggak boleh benci sama papa. Mau bagaimanapun bentuknya, sekali lagi, badan kamu itu terbentuk dari air hinanya bapakmu. Dari air maninya bapak kita, terbentuknya. Jadi kita ini cuma air hina. Kalau kita membenci dia, apa kita nggak lebih hina daripada air itu? Di situ, terus bapak memang nggak pernah menyebut asma Allah sebelumnya. Subhanallah, alhamdulillah dia nggak pernah nyebut kayak gitu. Jadi, di satu sisi beliau, aku bimbing, bapak kalau memang mau aku urusin, bapak harus janji sama aku, mengenal Islam lebih baik lagi. Ternyata pas sakit nyebut astagfirullah, Allahu Akbar. Di situ aku ngeluluh hatiku. Oh ya Allah, ternyata dalam hatiku begini. Kalau toh memang aku jadi hidayah buat bapakku, ya wis lah. Karena yang lain gak ada yang mau megang. Kakak-kakakku yang lain pada benci semua. Karena mereka tertanam trauma. Kami tujuh bersaudara sekeluarga. Dan ada tanaman trauma itu yang membuat kita benci. Tapi sekali lagi saya juga mendengar beberapa hal. Saya juga banyak terima kasus yang orang yang benci sama keluarganya, sama bapak kandungnya, sama ibu kandungnya. Satu hal Ridwan yang perlu lo tahu.
Mau bapakmu yang salah, mau bapakmu yang bejat, mau bapakmu yang siapapun, yang salah tetap kamu, bukan bapak. Jadi tidak akan merubah derajatmu di mata Allah. Di mata Allah tetap derajatmu sama, di situ-situ aja. Sedangkan bapakmu di atas kamu, tidak ada orang tua yang salah. Jadi mudah-mudahan dengan hal yang aku sampaikan tadi, Ridwan jadi punya pikiran untuk lebih, ya wes lah, kalau toh nggak mau ketemu sama bapaknya, ya silakan, tapi jangan terlalu banyak membenci. Karena sebenarnya kebencian itu adalah dendam yang bisa saja, maaf, ada karma di balik kebencian itu. Jadi takutnya nanti anakmu juga merasakan karmanya. Amit-amit jangan bayi ya, kamu udah punya anak satu ya, baru lahiran. Jadi jangan sampailah anakmu juga ngalamin hal yang sama. Jadi mau bapakmu itu bajingan, bapakmu itu jahat, bapakmu itu perampok, siapapun dia, di mata Allah, di mata agama, derajat kamu tetap di bawah bapakmu. Jadi nggak ngaruh sama sekali. Tetap yang dosa kamu. Jadi mudah-mudahan suatu ketika Allah meluluhkan hati kamu untuk lebih menerima bapak, ya. Meskipun tidak bisa menerima 100%, setidaknya kebencian harus kamu buang. Kalau misalnya bapak kamu nonton, misalnya kamu pengen menyampaikan, tuh menyampaikan apa sih ke bapak? Apa ya? Apa? Aku sih pengen lihat sih. Pengen ketemu bapak? Pengen ketemu sebenarnya. Emang nggak ada akses sama sekali, Wan? Nggak ada. Kalaupun ada, kalau bisa sih ya. Ini kalau bapakku nelpon ya. Nonton gitu kan. Ini teman-teman dari Tasikmalaya, subscriberku ada yang Tasikmalaya. Desanya apa namanya? Ingat nggak? Nggak tahu aku. Belum pernah ke Tasik sih. Namanya Pak Heri. Desanya Tasikmalaya. Udah nikah lagi mungkin nggak? Mungkin ya. Mungkin, tapi ya itu terserah. Cuman kalau misalkan ada waktu gitu, Garut lah, lihat anaknya gitu. Anak cucunya. Itu Aku dong. pengen lihat aja sih sosok bapak tuh kayak apa gitu. Kan kalau waktu kecil kan nggak inget gitu kan. Jadi pengen lah. Sebelumnya semua. Jadi gue sebagai orang yang deket sama lu, dalam arti gue sebagai temen, gue ingetin lu, kalau kita mau jadi orang yang bisa, kita harus bisa melepas segala dendam. Aku tuh dari kecil suka iri sama orang. Jadi kalau misalkan kayak waktu SD ya, orang tuh banyak yang bawa bapaknya, bawa mamanya. Aku tuh enggak, cuman ke sekolah nggak pilih bangku. Kan biasanya kan pilih bangku gitu kan. Nah, ini enggak. Aku cuman ada sekolah pertama ada bapak. Aku cuman pegang tiang, liatin orang lain tuh bawa orang tua gitu. Nah itu sih kayak iri aja sih sama orang. Kadang kalau sekarang aja ya, kalau ke mall lihat orang bawa lihat anaknya itu ada bapaknya, ada mamanya, itu kayak kok gua gak bisa kayak gitu. Jadi kayak kecewa aja gitu. Tapi ngomong-ngomong ya teman-teman, aku tuh nggak pernah ngelihat dia nangis. Sesedih-sedihnya dia, sesuatunya dia nggak pernah nangis orangnya. Aku tuh heran banget sama Ridwan. Tak air matanya itu beku atau emang dia orangnya keras kepala ya. Satu, Ridwan tuh orangnya keras kepala sekali. Jadi ya emang begitu orangnya. Oke, sebelum kita ke topik pembahasan, karena di segmen ini khusus di Hari Ibu saya akan tayangkan cermalnya nanti malam ya. Sebelum kita bahas soal ibu, yang Ridwan perjuangkan tuh sebenarnya apa sih? Selama lu merantau tuh apa yang lu perjuangkan? Ya keluarga. Khususnya keluarga. Iya, nomor satu keluarga. Jujur sebenarnya dengan kondisi begini, ketika harus mencukupi kebutuhan yang di luar COVID, sebisa mungkin aku tuh jangan terlihat jangan terlihat susah lah di mata keluarga. Jangan. Kalau bisa ya tetap baik. Tetaplah. Oke. Pesan buat kakak-kakakmu yang lain yang saat ini lagi merantau. 6 orang lagi merantau semua. 6 orang. Kalau bisa nih ya, aku tuh ya pengennya tuh 10 anak
aku tuh pengen ngumpul foto bareng gitu. Itu seumur hidup belum ada. Kayak di rumah tuh foto keluarga tuh gak ada. Ya kalau saudara tuh kan kadang kan ya ada apanya ya. Kadang ada yang gak akur gitu kan. Jadi ya kalau itu sih gak usah dibahas ya. Cuman aku tuh pengennya tuh ya kumpul kompak ya. Gak apa-apa lah kalau memang ada urusan yang pribadi yang harus di ya, kecualikan itu, gitu kan. kecualikan itu yang Kecualikan penting dulu ngumpul. itu. Nanti, Ridwan percaya nggak? Gue itu bisa ngumpul foto berkeluarga, itu pun yang satu kan karena kakakku di Malaysia nggak ada kabar ya. Jadi berkumpulnya saya dengan semua anggota keluarga saya full penuh tuh karena apa? Karena ibu saya meninggal kemarin. Almarhum meninggal. Jadi ini buat kakak-kakaknya Ridwan, jenengan punya ego, punya benci. Kami tuh kalau dibilang rukun ya nggak sebenarnya dalam keluarga, tapi ego yang membuat kita jauh dari keluarga itu jangan sampai bikin kita menyesal. Kami bisa berkumpul memang full, tapi saat mama sudah nggak bisa ikut foto sama kita. Mama sudah meninggal, bapak sudah nggak ada. Jadi sebelum menyesal, silaturahmi itu kalau keluarga saudara itu namanya silaturahim. Itu menyambung rezeki. Jadi memang benar sih, kadang-kadang anak dari 10 orang pasti ada satu kok yang kritis, yang memang pengen ngumpul lah bareng-bareng sekali-kali foto buat sekedar pajangan buat keluarga, buat di foto keluarga gitu. Jadi buat kakak-kakaknya Ridwan ya sebelum menyesal kumpul lah. Terus soal nafkah ibu kerja? biasa sih kalau ibu sih kayak ke kebun biasalah. Oke. Kebun masak biasa. Jadi maaf nggak kerja? Kerjanya cuman masak-masak aja sih, kayak di hajatan gitu. Oh, jadi kerja di hajatan. Masa itu biasanya tim lu? Biasanya Tim. sih kayak gitu. Jadi bayarannya memang mungkin bisa 2 sampai 3 juta, tapi itu orang banyak. Biasanya orang banyak. Kalau sendiri mah ya Sendiri nggak kuat. kayak gitulah. Oke. Dan hajatan kan nggak setiap tahun ada ya? Iya. Hajatan nggak setiap tahun ada. Jadi istilahnya untuk nafkah real dari ibu itu dari kamu atau dari kakak-kakak yang lain juga? Kakak-kakak yang lain juga. Oh, jadi rata. Oh, Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kalau bisa sih gini Wan, selama kita masih mampu, kita tanggung sendiri juga nggak apa-apa. Ingat kalau buat keluarga, buat mama itu berkah nggak akan habis. Berkah buat kamu. Buat Ridwan di hari ibu, tanggal 22 Desember 2020 di usia kamu yang ke-29 tahun. Dari kecil sampai saat ini, Ridwan pernah nggak bilang sayang sama mama? Belum pernah. Kenapa? Gimana ya? Kayak tahu kan kalau zaman-zaman sekarang tuh kayak orangnya tuh kan gengsian ya. Iya, Aku anak tuh kayak- sekarang tuh emang begitu sih. Kadang-kadang Aku tuh kadang kalau ke rumah tuh kayak ya udah gitu kayak meluk. meluk. Itu sebenarnya udah kayak ngomong sih. Sebenarnya kayak ngomong yang aku sayang mama dengan perbuatan, dengan pelukan kita. Aku cuman meluk kayak cium tangan gitu kayak cuman kayak gitu aja. Tapi sih. kalau ngomong secara langsung aku sayang mama, belum pernah. kenapa? Ya bingung juga sih. Sama sekali belum pernah. Kalau sekarang nanti videonya kasih linknya ke mama ya. Mama biar nonton, istrimu biar nonton. Kamu ya kan nggak ada mama sekarang. Anak-anak sekarang nih saya kasih tahu teman-teman. Anak-anak sekarang tuh pada gengsi sekali untuk mengakui kalau dia sayang sama orang tuanya. Sebenarnya sih dengan dipeluk, dengan cium tangan itu sudah mengakui kalau mereka menyayangi orang tuanya. Tetapi ketika dengan lisan diucapkan itu mereka pasti sangat gengsi sekali. Coba Ridwan bilang sayang ke mama. Mama selamat hari ibu, aku sayang sama mama. Udah itu aja kata-katanya. Mama siapa namanya? Nama lengkapnya sebut. Buat mama yang di kampung. Di desa apa? Desa Banyu Resmi. Banyu Resmi. Ih kamar iki abi kan ka Banyu Resmi. Ke Banyu Resminya. Buat mama selamat hari ibu ya. Pertama kalinya aku bilang aku sayang mama. Doa yang terbaik buat mama. Doa yang terbaik, rezeki yang ya secukupnya lah, jangan melimpah. Secukupnya juga udah cukup ya aku. Allah. Terus apa lagi? Terus
jangan suka marah-marah. Mama suka marah-marah. Ya itu kesalahan juga sih. Kadang kalau dicat rambut itu tuh salah sebenarnya. Oke, terus? Bagus sih. Akhirnya ini aja dipotong pendek lah. Oke. Demi mama. Oke. Oh, demi mama kamu potong rambut demi mama. Iya. Karena diomelin mama. Bini juga. Ini juga ngomelin. Doa yang terbaik buat mama? Itu sih udah pasti ya. Sehat. Sehat udah pasti. Apalagi ya? Aku juga bingung sih. Kalau mama, pokoknya doa yang terbaik lah. Sehat selalu, Amin. dikasih rezeki yang Halal, bagus, berkah barokah. halal. Tapi jangan lupa ya. Kalau misalkan aku pulang tuh, kalau bisa langsung ada gitu. Biasanya sibuk. Ya kan kamu pulangnya pas jadwal mama lagi ada job mungkin. Biasanya dia ke kebun gitu. Ke kebun, jadi pas kamu pulang dia nggak ada. Ya kan malam masih bisa ketemu. Ya. Nggak mungkin dong dia 24 jam di kebun. Ya, doa dari Ridwan sendiri untuk diri Ridwan sendiri supaya bisa terus berjuang buat keluarga. Minta sama Allah apa yang misalnya Ridwan minta apa sama Allah? Aku minta supaya keluarga aku aja yang bahagia. Kamu nggak boleh gitu. Salah. Doa yang betul adalah doa yang kita ucapkan dengan baik dan kita doakan orang, tetapi sebenarnya ketika kamu mendoakan orang itu doa itu sudah kembali ke kamu dulu baru sampai ke orang yang dituju. Jadi doanya yang benar. Doa yang baik buat diri kamu. Minta sama Allah, minta sehat, minta rezeki melimpah untuk dicukupkan buat keluarga. Kalau itu mah udah pasti. Kan aku tadi nanya itu. Aku sih mintanya sehat, rezeki, Amin. jangan lupa apa lagi ya? Aku suka bingung sendiri sih. Ya intinya lah sehat, bahagia, Amin. halal, Amin. semua udah tuh yang terbaik. Amin ya Allah. Jadi gue heran loh, dia nggak bisa nangis sama sekali ngomongin maknya lagi nggak nangis. Padahal tadi udah berkaca-kaca loh matanya. Tapi aku kalau lagi sendiri biasanya nangis. Ingat mama Atau nangis. kalau lagi makan suka inget sih. Mama makan apa? Kayak misalkan aku makan nih, mama makan apa ya di kampung? Biasanya kayak gitu. Aku banget itu. Biasanya kayak gitu. Kadang kalau misalkan bini juga sama kayak gitu juga. Jadinya bingung juga sih. Jadi kayak aku tuh gak wajar gitu, kayak aku makan ke rumah makan apa gitu, kayak rumah makan Padang lah gitu kan. Itu aja padahal bukan mewah ya. Apalagi makan ayam gitu. Suka mikir, mau makan apa ya? Ini bini makan apa ya? Suka bingung sendiri gitu. Apa dia makannya sama gitu, enak apa enggak gitu. Kayaknya sedih sih. Sama ya kita ya. Sedih. Closing yang terakhir. Sosok mama itu buat Ridwan seperti apa sih? Sesayang apa Ridwan sama mama? Dia tuh sosoknya tuh ya kuat. Pokoknya pahlawan lah. Pahlawan di mata kamu ya? Di mataku tuh pahlawan. Wanita terkuat, terhebat. Mamaku tuh bisa mengurus 10 anak dengan keringetnya sendiri tanpa bantuan Suami bisa. suami. Bahkan bisa sama-sama sampai besar sekarang ya. Oke. Sesayang apa Ridwan sama mama? Lebih dari apapun lah. Gak bisa diungkapkan dengan kata-kata sih kalau udah sayang sama mama. Sayang banget. Banget. Apalagi ya?
Mana? Udah nanti. Kenapa? Enggak apa-apa. Ridwan nggak pengen baca doa buat bapak sama mama, khususnya buat mama lah. Pernah belajar nggak waktu agama kita suruh baca doa untuk kedua orang tua kita? Pernah. Kalau belajar sih pernah. Tapi bisa. Kalau bisa, aku gak hafal. Cuman kalau baca bisa. Aku kasih waktu Ridwan 2-3 menit lah buat merenung, buat melafalkan doa. Kalau nggak pakai bahasa Arab, pakai bahasa Sunda nggak apa-apa, bahasa Jawa Indonesia juga nggak apa-apa. Silakan aku hitung dari sekarang ya. Doa yang tulus ya Nang, buat mama sama bapak, oke? 1, 2, 3. Mah, mudah-mudahan Mama teh sehat, Amin ya Allah. di lembur, Amin. terus jaga kesehatan, ulah loba mikiran anu teu pararubuh, ulah loba mikiran keluarga nu lain. Tos we pikiran mamah we, jang ulah loba mikiran anak oge. Anak mah baik-baik wae da. Punya rezeki masing-masing. Insya Allah. Rezeki mah. Mudah-mudahan abi aya rezekina. Lamun misalkan aya rezekina, pasti abi mah moal nepikeun ka hilap ka mama. Hilap nama. Rezeki. Nepikeun kahilap, maksudnya gimana sih? Kalau kamu gak bakalan ngerti. Udah aku ngomongin pakai bahasa Sunda. Tadi itu bukan doa loh. Tadi itu sebenarnya pesan kamu buat mama. Uang pesanku itu kamu doa dalam hati juga nggak apa-apa. Iya kan aku itu dulu. Pesen dulu. Oke, ya wes. Sekarang doanya buat bapak sama mama. Ingat kamu punya bapak sama mama. Satu hal yang harus Ridwan rubah mindsetnya, jangan bilang bapak itu mati. Ya, janji bapak kamu tuh ada. Mudah-mudahan ada terus ke Garut. Amin. Bisa lihat. Ya udah tuh sok bisa. atuh doa, minta sama Allah doanya apa. Ridwan pengen apa sekarang? Dalam hati juga nggak apa-apa, nggak perlu. Amin. Amin. Sudah. Amin. Oke. Emang dia tuh orangnya sosok yang keras kepala, guys. Keras banget. Gue tuh, aduh, pokoknya berteman sama dia tuh kadang-kadang nyebelin iya, ngeselin juga iya. Jadi gimana ya, sosok yang seperti itu. Aku titip pesan buat Mama Dede. Seperti pesan Ridwan tadi, maksudnya Ridwan adalah Mama tidak boleh terlalu banyak berpikir. Sekarang begini, kalau dibilang orang tua tidak berpikir tidak mungkin. Orang tua yang nggak mikirin anak itu nggak mungkin, nggak akan bisa. Orang tua akan tetap mikirin anak. Tetapi di sini Mama harus tahu tugas Mama sekarang adalah bukan mikirin anak, tapi tugas Mama Dede sekarang adalah mendoakan anak. Seperti kata Mama Ita, tugas orang tua sekarang adalah memupuk anak-anaknya supaya tumbuh menjadi orang yang baik, yang berguna bagi orang lain, dan jadi anak yang berguna bagi keluarga khususnya, gak bikin malu, dan tentunya jadi anak yang tahu jalur yang salah dan yang benar. Intinya seperti itu. Jadi tugas Mama Dede sekarang bukan aku ngelarang mikirin anak ya, Ma. Maksudnya anak tetap harus dipikirkan, tetapi dalam hal ini tugas Mama adalah berdoa saja, doakan yang terbaik buat anak rezeki melimpah, sehat selalu, karena doa yang paling dijabah Allah itu bukan dari apa-apa tapi dari Mama.
doa yang paling utama buat anak. Jadi aku rasa Mama Dede harus tahu tugas Mama bukan hanya berpikir saja tapi berdoa juga, tetapi tetap harus menjaga kesehatan, khususnya seperti itu. Ridwan, makasih banyak udah mau cerita sama gue ya. Sama-sama. Teman-teman yang penasaran sama Ridwan, kalau ingin berbagi rezeki, dalam hal ini bukan buka donasi, tapi kalau misalnya siapa tahu pengen potong rambut, mampir ke barbershopnya Ridwan di Lanang Barbershop ya, Ya, di Gang Macan dan Mogot, Jakarta Barat. Jadi siapa tahu ada yang mau mampir ke sana di pinggiran jalan Kali Sekretaris kayaknya itu namanya ya. Iya. Di pinggiran Kali Sekretaris ya. Jadi dia tuh pas banget di tengah-tengah kalinya itu bukanya. Salah ya? Salah. Kita doakan yang terbaik sekali lagi untuk semuanya. Selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu yang ada di Indonesia. Ya. Mungkin aku bikinnya besok videonya ya, nggak bisa sekarang. Nanti khusus aku bakal bikin video tentang Hari Ibu tapi di lain kesempatan. Untuk malam hari ini video bareng sama Ridwan dulu, dan semoga beberapa hal yang disampaikan sama Ridwan tadi bisa menginspirasi kita. Sekali lagi untuk keluarga besar Ridwan di sana juga terima kasih, sehat selalu. Semoga apa yang disampaikan Ridwan bisa menjadi inspirasi juga buat kalian. Amin. Buat yang nonton juga hari ini, yang nonton video ini, semoga menjadi inspirasi bahwa berjuang yang sesungguhnya itu bukan cuma kalian yang sedang berjuang. Jadi kalau lagi susah sekarang, jangan ngeluh karena kondisi kalian susah, tetapi syukuri apa yang kalian punya. Bersyukur. Karena di balik kita yang susah, masih banyak yang susah lagi. Jadi semoga ada cerita yang bisa kalian ambil di cerita di malam hari ini. Inspirasi kah itu, pengalaman kah itu, semua semoga bisa diambil dan dijadikan cerita terbaik untuk penguat hidup kita di masa datang ya. Ridwan, terima kasih banyak. Sehat selalu, rezekimu melimpah ya Wan ya. Amin. Buat mama, buat istri, dan juga buat keluarga besar. Amin. Mas Dulus sama Bapak dulu, terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-teman yang sudah mensupport, sudah menonton video ini. Insya Allah ketemu lagi di video selanjutnya ya. Mas T dan juga Mas Ridwan mohon pamit dulu. Instagramnya apa biar siapa tahu ada yang mau kenal sama kamu. Ridwan Endut. Jangan lupa. Ridwan Endut. Ada underscore atau titik? Lupa deh kayaknya. Ya pokoknya Ridwan Endut ya. Kalau nggak ada nggak usah dicari, nggak penting. Gak usah dicari. Teman-teman yang mau berbagi rezeki dengan berdonasi nasi box masih tunggu, silakan klik di kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto untuk teman-teman berdonasi nasi box. Insya Allah tanggal 25 di Jumat 25 Desember 2020 Mas T akan menyumbangkan 250 nasi box lagi untuk teman-teman di jalan-jalan nanti ya. Dan untuk teman-teman yang punya kritik dan saran, punya pertanyaan, pengen ngobrol kayak Ridwan, boleh live by phone juga nggak masalah, langsung klik di kolom komentar atau DM Mas Tulus di @bigtulus_bp2 di Instagram Mas Tulus ya. Hari ini malam ini kita ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah nonton. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang berkenan, mungkin agak sedikit kasar atau terlalu nggak ngerti bahasa Sunda tadi ya, artinya dicari di sini aja. Mas Tulus dan juga Mas Ridwan mohon pamit dulu. Selamat malam, sampai jumpa. Selamat beristirahat untuk yang sudah beristirahat. Selamat bekerja untuk yang sudah bekerja. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, selamat tidur orang baik. Dah. See you.